Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihram Prakarsa. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas 19 November Kolaka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Geografi. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu materi dari mata kuliah Geomorfologi Indonesia, yang dimana pembahasan kali ini bertujuan sebagai pelaksanaan ujian akhir semester dari mata kuliah ini. Seperti yang kita ketahui, dalam mempelajari geomorfologi Indonesia ada beberapa region yang dapat kita pelajari, dan pada kali ini saya akan membahas mengenai geomorfologi regional Sulawesi. Adapun dalam membahas materi geomorfologi regional Sulawesi ini, ada beberapa poin penting yang akan menjadi pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu poin yang pertama adalah letak astronomis dari Pulau Sulawesi. Letak astronomis Pulau Sulawesi ini berada pada koordinat 2 derajat 08 menit lintang utara serta 120 derajat 17 menit bujur timur. Pulau ini termaksud dalam Kepulauan Sunda Besar di wilayah Kepulauan Nusantara. Kemudian poin yang kedua yaitu luas Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi ini berada di wilayah Asia Tenggara dengan luas wilayah yang mencapai 174.600 km². Daerah yang paling tinggi mencapai 3.478 meter di atas permukaan laut. Sementara puncak yang paling tinggi ada di Rantai Mario. Yang ketiga yaitu batas-batas dari Pulau Sulawesi. Pulau ini mempunyai bentuk yang sangat unik karena adanya teluk dan tanjung dalam jumlah yang banyak. Terdapat 3 teluk besar yang ada di pulau ini, yakni Teluk Bone, kemudian Teluk Tolo, dan yang ketiga Teluk Tomoni. Nah, batas-batas dari wilayah Sulawesi ini atau Pulau Sulawesi ini yaitu sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, kemudian di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, kemudian di sebelah tenggara berbatasan dengan Laut Banda, kemudian di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku. Kemudian poin yang keempat yaitu kondisi iklim dari Pulau Sulawesi. Nah, ada beberapa sifat khas dari iklim Sulawesi, terutama mengenai curah hujan. Sulawesi ini terletak di daerah peralihan antara rezim hujan Indonesia bagian barat dan hujan Indonesia bagian timur. Garis peralihan itu terletak pada kira-kira 120 bujur timur atau di lintang Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kemudian tempat-tempat pada lintang tersebut memperoleh hujan maksimum pada bulan Januari. Sedangkan tempat-tempat di sebelah timur lintang tersebut memperoleh hujan terbanyak pada bulan Mei atau bulan Juni. Kemudian ciri khas yang kedua, Sulawesi ini terdiri dari dataran yang sempit, terdiri dari daratan yang sempit dan bergunung, sehingga pengaruh laut terhadap cuaca sangat besar. Akibatnya di beberapa tempat perubahan cuaca terjadi sangat cepat. Cuaca terang pada suatu daerah biasanya dalam sekejap berubah menjadi mendung atau menjadi hujan ataupun menjadi cerah. Kemudian sehingga sering terjadi pula dilanda angin kencang pada musim pancaroba. Nah, kemudian ciri khas yang ketiga yaitu pegunungannya
pegunungan-pegunungan di daerah Sulawesi ini cukup rapat, mengakibatkan terlindunginya tempat-tempat dari angin pembawa hujan, sehingga tempat-tempat tersebut memperoleh hujan yang sangat sedikit. Kemudian poin yang kelima yaitu kondisi geologi dari Pulau Sulawesi. Pulau ini terbentuk dari lekukan pada tepi laut yang mengelilinginya. Ada juga wilayah pedalaman yang berupa pegunungan, serta sebagian besarnya adalah non vulkanik. Gunung berapi yang aktif ditemukan di Semenanjung Minahasa atau di utara Pulau Sulawesi, serta membentang dari utara ke Pulau Sangihe. Semenanjung Utara Sulawesi adalah tempat untuk beberapa gunung berapi yang aktif, seperti Gunung Awu, kemudian Gunung Lokon, kemudian Gunung Soputan. Kemudian berdasar pada rekonstruksi lempeng, pulau Sulawesi diyakini terbentuk dari proses tumbukan terang di antara lempeng Australia dan lempeng Asia. Kemudian busur kepulauannya ada di Samudra Pasifik dan membentuk semenanjung utara serta timur. Tersebab karena adanya ketidakstabilan riwayat tektonik, maka berbagai sesar terbentuk, serta akibatnya pulau ini menjadi rawan gempa bumi. Sulawesi cukup berbeda dengan sebagian besar pulau lainnya. Wilayahnya ada pada geografis Wallacea atau sepenuhnya mempunyai sifat samudra. Namun semua pulau komposit pada pusat zona tabrakan Australia. Kemudian poin yang keenam yaitu kondisi fisiografi Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi dan sekitarnya termaksud dalam daerah yang kompleks. Akibat dari interaksi tiga lempeng, yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Bentuk pulau yang seperti huruf K ini dapat menunjukkan adanya kompleksitas geologi yang berada di Pulau Sulawesi berdasarkan kepada asosiasi batuan dan perkembangan tektoniknya. Kemudian fisiografi Pulau Sulawesi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu busur vulkanik tersier Sulawesi dengan bagian barat. Fisiografi ini berasal dari endapan gunung aktif dan memanjang mulai dari Makassar hingga Toli-Toli. Kemudian yang kedua busur vulkanik quarter lengan bagian utara Minahasa sampai Sangihe. Endapan gunung api ini memanjang dari Toli-Toli, Gorontalo, Manado sampai ke Kepulauan Sangihe. Kemudian yang ketiga, sabuk metamorfik Kapur Polengan, bagian Sulawesi bagian tengah, berupa batuan metamorf akibat tumbukan dari lempeng Eurasian di bagian barat dengan lempeng Australia. Hingga mengangkat kompleks Melange di bagian Pulau Sulawesi. Kemudian yang keempat, sabuk oviolit dan asosiasi sedimen pelagik berumur kapur pada Sulawesi bagian timur, berupa batuan kerak samudra yang naik. Kemudian yang kelima, fragmen mikrokontinen berumur Paleozoik yang berasal dari benua Australia pada daerah Banda. Mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai materi geomorfologi regional Sulawesi. Mungkin
di lain kesempatan kita akan lebih memperjelas lagi atau mengkaji lebih dalam lagi materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.